Meskipun Lin Chaoying sangat cantik, dengan alis melengkung indah, namun ada sedikit tatapan mematikan di sudut matanya. Dia memiliki cinta yang terlalu pahit untuk dipengerti oleh orang-orang. Tingkat penguasaan ilmu bela diri Lin Chaoying hanya bisa disaingi oleh Wang Chongyang. Namun karena dia adalah seorang wanita, introvert dan jarang muncul di depan umum, tidak banyak yang diketahui oleh orang luar tentangnya dan reputasinya tidak begitu dikenal. Inilah kisah hidup Lin Chaoying, sang pendiri sekte kuburan kuno. Di balik arogansinya, Lin Chaoying adalah sosok yang sopan dan berbudi pekerti, luhur sepanjang hidupnya. Ia mengagumi Wang Chongyang dalam hatinya, dan perasaan itu sebenarnya juga dibalas oleh Wang Chongyang, yang sangat menghormati dan menghargainya. Sayangnya, keduanya memiliki kepribadian yang sama-sama keras dan penuh harga diri. Mereka tidak pernah berani mengungkapkan cinta mereka secara terbuka, sehingga bunga-bunga cinta di antara mereka malah gugur sebelum waktunya. Dalam upaya untuk mendekati Wang Chongyang, Lin Chaoying berkali-kali menantangnya sebagai musuh. Suatu kali dia mengejek Wang Chongyang yang mengasingkan diri di makam kuno dan memprovokasinya selama 7 hari 7 malam. Akhirnya, Wang Chongyang tidak tahan lagi dan keluar dari makam untuk bertarung dengannya. Tanpa diduga, Lin Chaoying tertawa dan berkata, "Karena kamu telah keluar, kamu tidak perlu kembali lagi." Wang Chongyang pun menyadari bahwa niat Lin Chaoying sebenarnya baik. Dia ingin menarik Wang Chongyang keluar dari keterasingan dan menyelamatkan bakat besarnya yang terkubur. Setelah peristiwa ini, hubungan mereka berubah dari musuh menjadi sahabat dan bahkan mulai berkelana bersama. Tetapi karena kesombongan dan harga diri dari mereka berdua, keduanya terus-menerus bertengkar. Akhirnya hubungan mereka memburuk hingga mereka kembali menjadi musuh. Mereka sepakat untuk bertarung dalam pertarungan terakhir di Gunung Chongnan. Meskipun mereka bertarung dengan penuh semangat, Wang Chongyang merasa bersalah dan tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, sehingga sulit bagi mereka untuk menentukan pemenang. Lin Chaoying yang marah akhirnya bertaruh dengan Wang Chongyang. Jika dia bisa mengukir beberapa kata di atas batu dan mengalahkan Wang Chongyang, maka Wang Chongyang harus memilih antara menjadi agamawan atau tinggal bersamanya di makam kuno. Namun, meski Lin Chaoying menang dalam pertaruhan itu, dia tetap tidak mendapatkan Wang Chongyang. Wang Chongyang memilih memberikan makam kuno yang dibangunnya, sementara dirinya menjadi pendeta Tao sesuai janjinya. Menemaninya di kaki gunung yang sama, dengan membangun sebuah kuil kecil yang kelak akan menjadi istana Chongyang, markas besar dari Duanzhen. Setelah ditinggalkan Wang Chongyang, meski Lin Chaoying menyimpan kebencian dan dendam mendalam, dia terus memelihara memorinya. Dia menyimpan banyak barang berharga di makamnya, termasuk surat-surat dan tempat tidur batu giok dingin yang diberikan oleh Wang Chongyang. Atas rasa kesalnya itu, dia bahkan menciptakan Yunus Xinjing untuk mengatasi segala teknik berpedang Wang Chongyang. Namun ternyata di kemudian hari, Yang Guo dan Xiaolongnu berhasil memahami rasa cinta mendalam Lin Chaoying terhadap Wang Chongyang. Tingkatan tertinggi dari ilmu ini justru adalah komplimen terhadap ilmu pedang dari Wang Chongyang. Lin Chaoying membayangkan dirinya dan Wang Chongyang bermain pedang bersama dalam mengatasi musuh. Pada akhirnya Lin Chaoying meninggal dalam kesedihan. 10 tahun sebelum Huasan Lunjian pertama digelar, penerusnya adalah pelayannya yang tidak pernah disebutkan namanya. Pelayannya ini mengangkat Li Mojo dan Xiaolongnu sebagai murid. Saat itu, Li Mojo dikecewakan oleh cinta seperti nenek gurunya. Dia membuat kejahatan pembantaian dan pembunuhan di Jianghu. Ketika ditanya dari perguruan mana dia berasal, Li Mojo menyebut dirinya berasal dari sekte makam kuno. Lin Chaoying sendiri hanyalah sekedar menerima salah seorang pelayannya sebagai muridnya. Perkumpulannya yang hanya sebatas dirinya, seorang pelayan yang menjadi muridnya, dan beberapa pelayan lainnya, termasuk Nenek Sun, tidak pernah diberikan nama. Lewat Lu Mojo lah sekte makam kuno dikenal di dunia persilatan.
Lin Choying bukanlah wanita pada umumnya, dan rasa frustasinya dalam cinta tidak mengubahnya menjadi wanita yang kejam seperti Lee Mu-chu dan karakter wanita lainnya yang sejenis. Sebaliknya, dia menggunakan bakatnya untuk mengekspresikan keinginannya terhadap kekasihnya dengan serangkaian ilmu pedang yang sangat elegan. Ia menciptakan ilmu Yunus Senjing. Setiap gerakan dalam rangkaian ilmu pedang ini didasarkan pada peristiwa yang dia rindukan untuk dijalani bersama kekasihnya. Ini adalah sublimasi harapan, bukan pelampiasan rasa kecewa, selayaknya seorang seiman yang mengolah emosi yang terkandung dalam hatinya menjadi sebuah karya seni. Ada alasan kenapa Lin Choying mengembangkan ilmunya berdasarkan kecepatan dan bukan pada penekanan dua elemen pada umumnya, yaitu teknik internal dan eksternal. Ini dikarenakan ambisi terselubung Lin Choying yang hanya ingin mengalahkan Wang Zhongyang, tidak ingin menyakitinya. Oleh karena itu, ilmu dari jurus Yunus Senjing sangat fantastis dan sangat cepat sekaligus sulit diprediksi, tetapi kurang dalam hal tenaga. Karena tujuan utama Lin Choying adalah untuk mengalahkan Wang Zhongyang, bukan menyakitinya. Wang Youxi pun pernah berkata di saat Huasan Lunjian ketiga, jika pada waktu itu Lin Choying belum mati dan muncul di turnamen Huasan pertama, maka dia bisa meragukan Wang Zhongyang bisa keluar sebagai pemenang. Karena yang jelas, Wang Zhongyang tidak akan keluar sebagai pemenang jika Lin Choying belum mati. Karena pada saat itu, Lin Choying berada di atas Wang Zhongyang. Setelah menang di Huasan Lunjian, Wang Zhongyang memahami dengan baik ilmu dari 9 yin. Sejak itulah dia ada di atas Lin Choying. Kita tahu bahwa Wang Zhongyang membaca kitab 9 yin dan menggoreskan beberapa ilmu dari 9 yin yang mampu mengatasi ilmu dari kuburan kuno. Patut diingat, yang digoreskan oleh Wang Zhongyang hanya beberapa. Jadi jika kalian masih ada yang mengira bahwa di kuburan kuno ada salinan penuh dari kitab 9 yin yang digoreskan oleh Wang Zhongyang, kalian salah. Wang Zhongyang hanya menggoreskan beberapa teknik dari 9 yin, bukan seluruhnya. Ada anggapan bahwa keterampilan bela diri yang dicapai oleh Xiaolongnu lebih baik ketimbang Lin Choying. Hal ini dikarenakan karena Xiaolongnu menguasai teknik ambidexterity dari Zhou Potong yang mampu menggabungkan Yunus Senjing dengan Zhuanzhen Swordplay. Sementara Lin Choying tidak mampu melakukannya. Namun, jika kita menelusuri kembali alasan Lin Choying saat menciptakan Yunus Senjing adalah untuk mengalahkan Wang Zhongyang dan bukan untuk membunuhnya, maka sebenarnya ada potensi lebih besar yang tidak sepenuhnya dimanifestasikan oleh Lin Choying dalam ilmu tersebut. Pada akhirnya, meskipun Lin Choying hidup dalam kesendirian dan tidak banyak diketahui orang akan eksistensinya, legasinya telah memberikan impact yang sangat besar di sepanjang cerita. Kembalinya pendekar pemanah Raja Wali, bahkan hingga pedang langit dan golok naga. Itulah kisah dari pendiri sekte makam kuno, Lin Choying. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video-video kami yang lainnya.